dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat, memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah, ya. Yang mantan Presiden Joko Widodo berjanji untuk memberikan ijazahnya. Janji dari Joko Widodo itu kali ini disampaikan oleh pengacaranya Yakub Hasibuan setelah bertemu dengan Jokowi di rumah pribadinya di kawasan Sumber Solo, tepatnya di Jalan Kutai Utara atau Gang Kutai Utara ya, itu ya, pada hari Sabtu 25 April. Jokowi berjanji akan hadir dalam persidangan Roy Suryo sebagai saksi dan katanya dalam persidangan itu dia akan menunjukkan ijazahnya di depan hakim. Yakub itu belum tahu kapan persidangan berlangsung, namun dia yakin dalam waktu dekat karena penyidik telah melengkapi berkas Roy Suryo CS sebagaimana petunjuk dari jaksa dan berkasnya itu sudah dikembalikan lagi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga, jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi di luar itu juga kami diskusi banyak tentang ya hal-hal pribadi, mengenai ekonomi juga, mengenai isu-isu nasional, ya kami banyak dapat masukan juga dan Pak Joko juga banyak memberikan pandangan-pandangan lah, jadi lebih banyak sharing-sharing. Ada kepastian kapan akan disidangkan? Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. itu pada saat sidang apa? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin apakah pada saat pemeriksaan pokok perkara atau Itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya. Tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan biasanya. Ada 3 hal penting yang harus kita catat dari pernyataan Yakub Hasibuan tadi. Pertama, ini adalah janji yang kesekian kalinya dari Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Sebuah janji yang sampai sekarang ini tidak pernah dia tepati. Kedua, ini semacam bocoran atau konfirmasi bahwa Roy Suryo CS itu akan segera berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Tidak seperti itu yang kita bisa tangkap. Yang ketiga, upaya Jokowi untuk menurunkan tekanan publik karena reaksi berlebihan para pendukungnya terhadap pernyataan Yusuf Kala agar Jokowi menunjukkan ijazahnya itu kan kemarin benar-benar jadi bumerang ya. Mari kita bahas satu persatu. Berapa kali Jokowi itu berjanji soal mau menunjukkan ijazahnya tapi tidak dipenuhi? Coba Anda punya catatan nggak? Tapi saya masih menyatakan bahwa banyak kali ya, karena itu nggak terhitung lah dia menyatakan hal semacam itu gitu. Tapi mungkin Anda nggak usah ngomong ya kan Pak Jokowi, wajar lah karena Pak Jokowi kan selalu kalau saya kiri bilang kanan. Tapi oke, supaya fair, mari kita sebut 2 saja contohnya ya. Karena ini kan semuanya langsung berkaitan dengan proses persidangan. Ini persidangannya juga dua-duanya berlangsung di Kota Solo, di kampung halamannya Pak Jokowi, ya, di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan karena kenapa kita mesti pilih ini soal persidangan, karena Pak Jokowi selalu menyatakan bahwa bila diperintahkan oleh majelis hakim dia akan menunjukkan itu. Kasus pertama yang mesti kita catat adalah kasus tipu UGM yang dipimpin pada waktu itu sejumlah pengacara di Kota Surakarta, Kota Solo, yang mendaftarkan gugatan perdata yakni pada bulan April tahun 2025. Pada waktu itu hakim itu kan kemudian melakukan mediasi dengan antara para penggugat dengan Pak Jokowi, dan pada waktu itu syarat mediasi adalah Joko Widodo itu menunjukkan ijazahnya. Pada waktu itu Pak Jokowi juga sudah menyatakan akan menunjukkan ijazah yang ke depan majelis hakim itu, dan waktu itu pengacaranya sendiri yakni JB Irfan itu ketika habis bertemu dengan Pak Jokowi juga menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah mengizinkan dia untuk tebon istilahnya pada waktu itu, meminjam ijazahnya yang katanya sekarang sedang disita oleh penyidik atau dikuasai oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tapi ternyata ketika proses mediasi berlangsung pada waktu itu Pak Jokowi dan atau pengacaranya memilih untuk tidak menunjukkan ijazahnya, dan kemudian konsekuensinya ya sidang mediasi itu gagal ya. Dan
Karena gagal, ya kemudian prosesnya kembali ke majelis hakim, dan pada waktu itu Pak Jokowi masih diuntungkan oleh keputusan ketua majelis hakim bahwa gugatan itu tidak bisa diterima dengan alasan itu kompetensi absolut, karena katanya menanya ini harusnya PT UN bukan pengadilan negeri seperti di Surakarta. Loloslah Pak Jokowi di situ ya, dalam kasus pertama ini. Kasus yang kedua masih di pengadilan negeri Surakarta juga. Kali ini kelihatannya Pak Jokowi masih awalnya kita menduga bahwa Pak Jokowi itu tidak beruntung, karena ketika akhirnya ketua pengadilan negeri sendiri, pengadilan negeri Surakarta memimpin itu, kan dia akhirnya memutuskan bahwa eksepsi dari tergugat ini tidak diterima. Artinya kalau tidak diterima, sidangnya berlanjut. Sebelum ini saya jelaskan dulu kasus ini untuk refresh saja ya. Gugatan citizen lawsuit ini kan diajukan oleh 2 orang alumnus dari UGM, jadi Top Taufan dan Bambang Sutopo. Pengacaranya lagi-lagi dipimpin oleh Pak Muhammad Taufik, tapi ada juga pengacara senior yang dari Solo yang ikut turun ke gunung, yakni Pak Wirawan Adnan, dan masih banyak pengacara lainnya, Mas Andika juga itu yang jadi salah satu pengacara. Nah, yang kali ini yang digugat adalah 4 pihak. Yang pertama tergugat pertama adalah Pak Joko Widodo, kedua itu adalah Rektor UGM Profesor Ova Emilia, ketiga adalah Wakil Rektor UGM Profesor Weni Kudasmoro, dan yang keempat Kapolri. Selama persidangan itu tidak satupun mereka itu menunjukkan alat bukti berupa ijazah Jokowi. Bahkan ini kan ketika persidangan berlangsung dan sudah tunjukkan diminta untuk melengkapi alat-alat buktinya, keempat tergugat itu termasuk Joko Widodo tidak menunjukkan ijazahnya gitu. Ini saking gedeknya mungkin ya pada waktu itu Andika salah satu pengacaranya kan kemudian mengajukan pada majelis hakim agar para tergugat ini mengucapkan sumpah pemutus. Saya penting ingatkan sekali lagi bahwa sumpah pemutus ini bukan model kayak sumpah pocong gitu ya, bukan. Ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang warisan Belanda yang sampai sekarang masih digunakan, KIR nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana warisan Belanda itu. Kasus ini didaftarkan pada bulan September, tapi lagi-lagi hakim masih berpihak pada Pak Jokowi yang mereka. Ya, hai sobat politik, selamat datang di channel saya Tikus Beranak. Hari ini kita kedatangan kabar yang sangat panas dan mengejutkan dunia hukum kita. Setelah sekian lama berhasil memaksa pihak mantan Presiden Jokowi untuk berkomitmen hadir di persidangan, apakah rahasia ijazah yang selama ini menjadi misteri bakal segera tamat? Mari kita bedah tuntas faktanya. Ya sobat politik, sebelum kita bedah tuntas lebih dalam video cuplikan tadi, sobat politik dukung channel saya dengan cara subscribe channel ini dan share agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sobat politik semua, melalui pengacara Yakub Hasibuan dikabarkan bahwa Bapak Jokowi berjanji akan hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus Roy Suryo. Gak main-main, beliau disebut akan membawa langsung ijazah aslinya, mulai dari SD sampai lulusan UGM, untuk ditunjukkan di depan majelis hakim. Banyak yang menilai ini adalah kemenangan rakyat. Kenapa? Karena tekanan publik yang begitu masif akhirnya membuahi hasil. Selama ini kita hanya disuguhi fotokopi, tapi kali ini janji yang keluar adalah dokumen asli. Tapi tunggu dulu sobat politik. Sebagai penonton yang cerdas, kita jangan langsung percaya begitu saja. Kita harus ingat rekam jejaknya. Ini bukan pertama kali ada janji seperti ini. Dulu dalam gugatan di PN Surakarta pada April 2025 sempat ada mediasi dengan syarat menunjukkan ijazah, tapi akhirnya gagal karena pihak tergugat memilih tidak menunjukkannya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar dibuktikan di depan hakim atau hanya strategi untuk meredam kemarahan publik setelah pernyataan Yusuf Kala kemarin yang jadi bumerang? Menariknya lagi sobat politik, netizen kita sudah mulai gerah. Ada analogi menarik di media sosial. Kalau kita ditilang polisi saja harus menunjukkan SIM asli, bukan fotokopi. Masa urusan seperti ijazah presiden cukup pakai fotokopi? Beberapa komentar teman-teman kita di kolom komentar video aslinya juga pedas banget. Ada yang bilang kalau tidak hadir lagi sebaiknya dipaksa atau diseret saja agar ada kepastian hukum. Ada juga yang mendoakan agar hakim tetap teguh pada sumpahnya dan tidak masuk angin demi kebenaran. Nah sobat politik, kalau menurut pandangan sobat politik sendiri bagaimana? Apakah kalian yakin ijazah itu asli benar-benar ada dan akan muncul di ruang sidang nanti? Atau kita akan kembali melihat alasan-alasan hukum lainnya? Tulis pendapat tajam kalian di kolom komentar ya.
Jangan lupa klik subscribe channel Tikus Beranak dan share video ini agar semakin banyak masyarakat yang melek politik. Ya sobat politik semua, saya akan membacakan kepada kalian komentar-komentar netizen mengenai cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini dari saudara Nyoman Niasa, katanya kalau ijazahnya 2029 Jokowi jadi presiden, kita nusa kembangkan. Ini dari saudara Ahmad, teman-teman, katanya penegak kebenaran dan masyarakat di Indonesia semoga tidak lalai mengawasi para hakim-hakim yang menangani masalah ini. Teman-teman, ini dari saudara Sunardi Darmadi, katanya tidak yakin jika Jokowi akan hadir di persidangan, tunjukkan ijazahnya karena Jokowi sadar bahwa ijazah palsu. Begitupun dengan ijazah yang dimodifikasi oleh Rismond, tidak mampu mengubah ijazah palsu menjadi asli. Teman-teman, ini dari saudara Siam, katanya gas terus, selamat berjuang demi kebenaran dan keadilan. Siapapun orangnya, jika bersalah penjarakan. Teman-teman, ini dari saudara Mani Rahmana Rira, katanya ijazah disita Polda. Ini dari saudara Ikhwan, teman-teman, katanya sebenarnya siapa yang salah selama 10 tahun pimpin bangsa ini? Tahu-tahu ijazahnya tidak jelas. Teman-teman, ini dari saudara Badarudin, katanya terima kasih hakim yang mulia, baru adil bagi seluruh rakyat Indonesia kalau Jokowi diadili atas segala kejahatannya kepada kami selama ini. Teman-teman, ini dari saudara Badarudin, katanya semoga Allah senantiasa menganugerahi kesehatan, umur panjang dan memudah segala urusan, melimpah rezeki yang berkah kepada kami yang berhasil memenjarakan Jokowi yang selama ini memperobrak negara ini. Hakim dimuliakan. Ya teman-teman, ini dari saudara Suhadi, katanya termul seolah ijazahnya asli, makanya bersih tegang, tapi Jokowi pasti ijazahnya palsu karena tidak mau menunjukkan ijazahnya. Itu hanya cara melindungi ijazah palsunya. Ya teman-teman, ini dari saudara Yanto, katanya kalau yang diucapkannya benar harus berani tanda tangan, janji bikin janji palsu terus menerus. Teman-teman, ini dari saudara Riono, katanya udah daripada ribut benar palsu masukkan penjara. Teman-teman, ini dari saudara Warhol, katanya betul harus konsekuen biar jelas, tanda tangani, dan saya minta kalau sudah jelas rakyat biar tidak berprasangka jelek. Ada sesama teman, ingat saudaraku, kita semua satu rumpun, satu kesatuan, satu nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia. Saya minta seluruh rakyat bersatu, tidak pecah belah, yang sadarlah hidup NKRI. Ya sobat politik semua, demikianlah komentar-komentar dari netizen. Jika sobat politik semua mempunyai komentar-komentar yang kritis, silakan cantumkan di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya Tikus Beranak dan kawal terus supaya teman-teman sobat politik lainnya akan melek dengan politik terbaru. Ya sobat politik, saya Tikus Beranak izin undur diri. Salam kebenaran, salam NKRI, harga mati.